Penyebab penyakit yang menimbulkan kerusakan pada tanaman umumnya digolongkan dalam 3 golongan, yaitu penyebab-penyebab yang termasuk ke dalam dunia tumbuh-tumbuhan atau nabati dan golongan hewan serta golongan virus. Penyebab penyakit yang termasuk ke dalam dunia tumbuh-tumbuhan salah satunya ada cendawan. Cendawan merupakan golongan tumbuhan tingkat rendah. Secara umum terbagi menjadi 4 kelas, yaitu Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, dan Deuteromycetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Maulidia Dionowati dengan NIM 230311100099. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel cendawan. Nah, ini ada 4 fungi. Saya akan menjelaskan satu-satu. Jadi yang pertama itu ada fungi Phycomycetes. Nah, dalam fungi ini terdapat dua contohnya, yaitu yang pertama itu adalah mukor, dapat dilihat ini. Nah, mukor ini termasuk dalam kelas Zygomycetes dan bentuk sporanya itu sporangium spora. Kemudian hifanya itu tidak bersekat dan juga bercabang, dan miseliumnya itu menyebar dengan cepat dan juga bercabang. Serangannya biasanya pada tanaman buah-buahan, misalnya seperti anggur. Kemudian di sini yang kedua yaitu ada Rhizopus. Nah, Rhizopus ini termasuk dalam kelas Zygomycetes. Nah, untuk bentuk sporanya itu sporangium spora. Untuk hifanya tidak bersekat dan miseliumnya itu terdiri dari hifa bercabang tanpa sekat. Kemudian yang kedua yaitu fungi Ascomycetes. Yang pertama itu contohnya ada Penicillium. Dalam Penicillium ini termasuk dalam kelas Ascomycetes. Dan juga bentuk sporanya itu conidia yang terbentuk dari ujung conidior dalam rantai panjang. Kemudian hifanya itu bersekat dan miseliumnya itu bercabang. Kemudian serangan yang biasanya itu terjadi yang diberikan itu biasanya menyebabkan blue mold atau biasanya pada tanaman jeruk, apel, dan juga bir. Kemudian pada contoh yang kedua yaitu Aspergillus. Nah, Aspergillus ini termasuk dalam kelas Ascomycetes. Nah, bentuk sporanya itu conidia yang terbentuk dari ujung conidiofor dalam rantai panjang. Kemudian hifanya bersekat, miseliumnya juga bercabang. Nah, biasanya ini menyerang pada tanaman sereal, misalnya jagung dan juga kacang-kacangan. Kemudian yang ketiga yaitu fungi Basidiomycetes. Ini ada contohnya. Yang pertama itu Agaricus atau bisa disebut mushroom ya. Nah, ini Agaricus ini termasuk dalam kelas Basidiomycetes. Kemudian bentuk sporanya itu Basidiospora. Kemudian hifanya bersekat, miseliumnya septat dan juga bercabang. Untuk yang kedua itu ada Polyporus atau bracket fungus. Nah, ini termasuk dalam kelas Basidiomycetes juga. Kemudian bentuk sporanya itu Basidiospora dan hifanya itu bersekat. Untuk miseliumnya itu septat dan juga bercabang. Untuk serangannya itu biasanya menyerang pada kayu atau batang pohon yang sudah mati, dan biasanya itu
tumbuh di kayu dan menyebabkan pembusukan kayu. Dikenal sebagai jamur pembusuk kayu. Nah, dan yang keempat itu adalah fungi Deuteromycetes. Nah, yang pertama itu ini bisa dilihat. Nah, itu ada Altenaria. Nah, Altenaria ini termasuk dalam kelas Deuteromycetes. Kemudian bentuk sporanya itu conidia, berbentuk oval atau lonjong dengan sekat-sekat melintang, dan hifanya itu bersekat, miseliumnya itu septat dan juga bercabang. Untuk serangannya itu biasanya patogen tanaman yang menyerang daun, buah, dan juga batang, menyebabkan bercak hitam pada tanaman seperti tomat, kentang, dan juga jeruk. Kemudian yang kedua itu ada Trichoderma. Nah, ini gambarnya guys. Nah, Trichoderma ini termasuk bentuk sporanya itu conidia, berbentuk bulat dan juga atau lonjong. Kemudian hifanya itu bersekat, miseliumnya itu septat dan juga bercabang. Kemudian serangannya itu biasanya ini Trichoderma ini umumnya itu tidak patogen atau bukan patogen. Nah, justru Trichoderma ini sebagai agen biokontrol terhadap jamur patogen tanah. Nah, dapat melawan patogen tanaman seperti Fusarium, kemudian Lithium, kemudian Rhizoctonia. Nah, jadi itu guys dari tabel yang aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, perkenalkan, nama saya Nimratul Halisa dengan NIM 230311100100 dari SIF C kelompok 5. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tabel cendawan dari praktikum acara 4, yaitu morfologi penyebab penyakit. Nah, yang kelas yang pertama yaitu ada Phycomycetes. Di sini ada dua contoh, yaitu Phytophthora. Nah, Phytophthora ini memiliki spora berbentuk lonjong atau bulat dengan miselium bersekat dan bercabang. Phytophthora ini dapat hidup di dalam tanah dan jaringan tanaman. Biasanya ini menyerang akar tanaman sehingga akar menjadi busuk. Biasanya juga menyebabkan hawar daun, busuk pada buah, dan sebagainya. Biasanya ini menyerang tanaman seperti tomat, cabai, kentang, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada Rhizopus. Nah, Rhizopus ini merupakan kelas Phycomycetes dengan bentuk spora yang bulat. Nah, seperti ini gambarnya guys. Dengan hifa tidak bersekat, miselium terbentuk massa hifa yang menyebar. Biasanya Rhizopus ini menyerang pada buah-buahan seperti stroberi dan buah-buah lainnya yang menyebabkan penyakit busuk. Kemudian yang kelas kedua yaitu Aspergillus. Kelas yang kedua yaitu dari kelas Ascomycetes, yaitu ada Aspergillus dan Meliola. Di Aspergillus ini bentuk sporanya yaitu bulat atau lonjong
dengan hifa bersekat dan miselium berwarna hijau dengan spora yang sering berwarna biru atau hitam tergantung. Biasanya menyerang seperti biji-bijian atau kacang-kacangan. Kemudian yang selanjutnya ada Meliola. Meliola ini bentuk sporanya bulat atau oval dengan hifa bersekat. Miseliumnya itu hitam dengan lapisan jelaga di permukaan daun ini biasanya. Meliola ini biasanya menyebabkan daun itu terganggu fotosintesisnya karena ini dapat menyebar ke seluruh permukaan daun. Kemudian yang ketiga yaitu ada Basidiomycetes, yaitu ada Puccinia dan Armillaria melea. Puccinia ini memiliki bentuk spora Oredospora atau spora musim panas dan Teleospora atau spora musim dingin. Dengan hifa bersekat, miselium sering berbentuk pada daun yang bercak-bercak. Ini menyebabkan bercak-bercak pada daun. Biasanya menyerang tanaman gandum, jelai, dan serealia. Kemudian Armillaria melea, bentuk sporanya yaitu elips atau lonjong, biasanya menyerang akar pohon di tanaman hutan. Hifanya bersekat, sering membentuk struktur rhizomorf yang tebal. Miselium berwarna putih dan ada juga yang berwarna hitam. Kelas yang keempat yaitu ada Deuteromycetes, ada Cercospora dan Fusarium. Cercospora memiliki bentuk spora panjang dan ramping, kemudian hifa bersekat dan miselium putih atau berwarna tergantung spesies Cercosporanya. Biasanya menyerang tanaman jagung dan kacang-kacangan. Kemudian yang terakhir ada Fusarium. Fusarium memiliki bentuk spora lonjong atau oval sedikit sabit. Hifanya bersekat, miselium putih atau berwarna tergantung spesies dari Fusariumnya. Biasanya menyerang pada tanaman seperti tomat, pisang, kacang-kacangan, dan sereal. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari tabel cendawan hasil praktikum acara 4 morfologi penyebab penyakit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Uswatun Hasnia dengan NIM 230311100101. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel cendawan pada laporan acara praktikum keempat. Di sini terdapat kelas-kelas cendawan. Ada 4 kelas cendawan beserta contoh gambarnya. Kelas yang pertama yaitu ada Picomycetes. Contohnya ada Citridiales dan Kixelales. Citridiales merupakan cendawan yang termasuk kelas Picomycetes. Bentuk sporanya tampak bulat dan besar, dan biasanya berfungsi sebagai alat penyebaran di udara atau kondisi lembab. Struktur hifanya seperti benang tipis di sekitar spora, tidak bersekat dan berbeda dengan jamur sejati. Selain itu, miseliumnya terdiri dari kumpulan hifa yang menyebar dan cenderung tidak bersekat, biasanya menyerang tumbuhan bagian akar. Kemudian contoh yang kedua ada Kixelales. Kixelales adalah cendawan yang termasuk kelas Picomycetes. Bentuk sporanya tampak bulat dan besar yang terdapat di dalam sporanium.
Struktur hifanya cenderung tidak bersekat, tampak memanjang, dan tidak tersegmentasi. Miseliumnya membentuk tubuh cendawan ini sendiri, biasanya menyerang jaringan tanaman yang sudah mati atau menyebabkan kerusakan. Kelas yang kedua ada Ascomycetes. Contohnya ada Trichoderma. Trichoderma yaitu cendawan yang termasuk kelas Ascomycetes. Bentuk sporanya bulat atau lonjong kecil, yang dikenal sebagai conidia. Struktur hifanya bercabang dan bersekat, sedangkan miseliumnya cenderung menyebar di permukaan substratnya. Umumnya tidak menyerang tanaman hidup secara langsung, tetapi lebih sering tumbuh sebagai dekomposer pada jaringan tanaman yang mati atau rusak. Contoh yang kedua ada Trichophyton. Nah, Trichophyton adalah cendawan yang termasuk kelas Ascomycetes. Sporanya berbentuk elips atau oval dengan struktur berdinding tebal, sedangkan hifanya terlihat bercabang dan bersekat. Miselium cendawan ini terdiri dari kumpulan hifa yang membentuk jaringan kompleks, biasanya menyerang bagian daun, batang, dan buah. Kelas yang ketiga ada Basidiomycetes. Contohnya ada Ramaria. Ramaria merupakan jenis cendawan yang termasuk pada kelas Basidiomycetes. Sporanya berbentuk elips hingga seperti kumparan, sedangkan hifanya bersekat dan membentuk struktur bercabang yang padat. Miselium cendawan ini berkembang di dalam substrat organik seperti tanah hutan. Biasanya cendawan ini tidak menyerang tumbuhan hidup, tetapi memecah materi organik yang mati atau membusuk. Selanjutnya ada Mycena. Mycena yaitu jenis cendawan yang termasuk pada kelas Basidiomycetes. Sporanya berbentuk elips dan halus, sedangkan hifanya bersekat dan memiliki dinding yang tipis. Miselium cendawan ini sering ditemukan menyebar di bahan organik. Biasanya tidak menyerang tumbuhan hidup, tetapi mendegradasi materi organik yang mati dan membantu dalam proses dekomposisi di hutan. Kelas yang keempat ada Deuteromycetes. Contohnya ada Agnomycetes. Agnomycetes adalah jenis cendawan yang termasuk pada kelas Deuteromycetes. Sporanya berbentuk bulat atau elips, dengan bentuk hifa tidak bersekat, bercabang, dan dapat tumbuh cepat pada media organik yang lembab. Miselium cendawan ini berupa jaringan dan tersebar dalam bentuk filamen, biasanya menyerang jaringan yang mati atau membusuk. Kemudian ada Polypodium inflatum. Nah, cendawan ini termasuk kelas Deuteromycetes. Bentuk sporanya bulat atau oval dan seringkali terbentuk dalam rantai atau kumpulan di ujung hifa. Bentuk hifanya terbagi menjadi sel-sel yang dipisahkan oleh dinding melintang dan membentuk jaringan memanjang. Miseliumnya cenderung menyebar dan biasanya menyerang jaringan tumbuhan yang mati atau mengalami pembusukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefira Zrahmadani dengan NIM 230311100102. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel cendawan yang ada di laporan praktikum. Sebelumnya mohon maaf karena laporannya sudah dikumpulkan, jadi saya menunjukkannya lewat foto. Untuk tabel yang pertama itu ada kelas Picomycetes dan cendawan yang pertama adalah Rhizopus. Jadi Rhizopus ini masuk ke dalam kelas Picomycetes dengan bentuk spora ada dua, yaitu spora aseksual dan seksual. Untuk spora aseksual dari Rhizopus itu disebut sporangium dan spora seksual dari Rhizopus disebut zigospora. Kemudian untuk hifa pada Rhizopus, bentuk hifanya itu bersekat, tetapi dalam keadaan tertentu dapat juga membentuk hifa yang tidak bersekat.
Kemudian untuk miselium dari Rhizopus sendiri terdiri dari jaringan hifa yang berkembang dan membentuk massa. Rhizopus bisa menjadi patogen, terutama pada tanaman dan manusia. Pada tanaman misalnya, Rhizopus dapat menyebabkan pembusukan buah dan sayuran termasuk pembusukan roti. Kemudian yang kedua ada mukor. Mukor ini masuk ke dalam kelas Phycomycetes dengan bentuk spora aseksual dan seksual. Untuk spora aseksual dari mukor itu disebut sporangium dan spora seksual dari mukor disebut zigospora. Hifa dari mukor umumnya bersifat non-septet atau tidak bersekat, yang artinya hifa tersebut tidak memiliki sekat antara sel-sel individu. Kemudian untuk miseliumnya terdiri dari jaringan hifa yang tidak terpisah oleh sekat. Mukor ini dapat menyerang tanaman terutama dalam kondisi kelembapan yang tinggi, karena jamur ini sering menginfeksi buah-buahan dan sayuran yang membusuk serta dapat menyebabkan pembusukan pada tanaman. Kemudian yang ketiga ada Neurospora. Neurospora ini masuk ke dalam kelas Ascomycetes dengan bentuk spora aseksual dan seksual. Untuk spora aseksual dari Neurospora itu disebut dengan Conidia dan spora seksual dari Neurospora disebut Ascospora. Untuk hifa di Neurospora ini bersifat septet, yang artinya hifa terdiri dari sel-sel yang dipisahkan oleh sekat-sekat atau membran yang membatasi bagian-bagian hifa. Kemudian untuk miseliumnya digunakan untuk penyerapan nutrisi. Neurospora ini dapat ditemukan di berbagai lingkungan yang kaya akan bahan organik seperti tanah, bahan organik yang membusuk, dan bahkan pada tanaman yang rusak, meskipun mereka biasanya tidak menyebabkan penyakit besar pada tanaman. Kemudian yang keempat ada Aspergillus flavus. Aspergillus flavus ini termasuk ke dalam kelas Ascomycetes dengan bentuk spora, yaitu spora aseksual dan seksual. Spora aseksual dari Aspergillus ini disebut Conidia dan spora seksualnya disebut dengan Ascospora. Hifa dari Aspergillus flavus bersifat septet dan miseliumnya itu terdiri dari jaringan hifa yang terorganisir dengan baik. Aspergillus ini merupakan salah satu patogen tanaman yang menyebabkan kerusakan besar pada hasil pertanian, terutama biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga jagung. Yang kelima ada Puccinia graminis yang masuk ke dalam kelas Basidiomycetes dengan bentuk spora aseksual dan juga seksual. Untuk spora aseksual dari Puccinia graminis ini disebut dengan Urediniospora dan spora seksualnya disebut Teliospora. Hifa dari Puccinia graminis adalah septet, yaitu terdiri dari sel-sel yang dipisahkan oleh sekat-sekat atau membran. Kemudian miseliumnya ini tumbuh di dalam jaringan tanaman inang. Untuk Puccinia graminis ini merupakan penyebab utama penyakit karat tanaman, terutama pada gandum, namun juga dapat menyerang tanaman lain seperti jelai dan juga oat. Yang keenam ada Ustilagos schistaminea yang masuk ke dalam kelas Basidiomycetes. Bentuk sporanya itu ada dua, yaitu spora aseksual dan juga seksual. Untuk spora aseksual dari Ustilago disebut dengan Teliospora dan spora seksualnya disebut Basidium. Hifa pada Ustilago bersifat septet, yang berarti hifa ini terdiri dari sel-sel yang dipisahkan oleh sekat atau membran. Kemudian miselium vegetatif pada Ustilago berkembang dalam jaringan tanaman inang yang terinfeksi. Ustilago sendiri merupakan penyebab utama karat hitam pada tanaman tebu yang dikenal juga sebagai smut tebu. Yang ketujuh ada Verticillium. Nah, Verticillium ini masuk ke dalam kelas Deuteromycetes dengan bentuk spora aseksual dan juga seksual. Untuk spora aseksual dari Verticillium disebut dengan Conidia dan spora seksualnya disebut dengan Ascospora. Hifa pada Verticillium bersifat septet,
dan miselium vegetatifnya ini tumbuh di dalam jaringan tanaman yang terinfeksi seperti pembuluh silem. Verticillium menyerang banyak tanaman hortikultura dan tanaman pertanian termasuk tomat, kentang, terong, stroberi, kacang, dan juga mawar. Yang kedelapan ada Helminthosporium. Ini masuk ke dalam kelas Deuteromycetes dengan bentuk spora aseksual yang disebut dengan conidia. Hifa dari Helminthosporium bersifat septet dan miseliumnya ini berkembang dalam jaringan tanaman inang yang terinfeksi. Helminthosporium merupakan penyebab berbagai penyakit pada tanaman yang dapat mengurangi hasil pertanian secara signifikan seperti pada padi, jagung, dan juga gandum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cidala Natulawanafiana dengan di belakang 103. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel hasil cendawan, beberapa cendawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cendawan Picomycetes dengan contoh yang pertama Pythium debarianum, sebuah jamur air yang juga termasuk dalam kelompok Omicota, dikenal sebagai penyebab penyakit busuk akar pada bibit tanaman. Selanjutnya ada Albugo candida. Ini adalah contoh jamur air dari kelompok Omicota yang menyebabkan penyakit karat putih pada tanaman silangan seperti kubis dan sawi. Selanjutnya pada cendawan Oscomycetes terdapat contoh Morcella esculenta. Dikenal sebagai jamur morel, Morcella esculenta adalah jamur yang dapat dimakan dan sering dicari karena rasa yang lezat. Selanjutnya ada contoh Saccharomycetes cerevisiae. Dikenal sebagai ragi roti, Saccharomycetes cerevisiae adalah jamur uniseluler yang sering digunakan dalam fermentasi alkohol dan pembuatan roti. Selanjutnya pada cendawan Basidiomycetes terdapat contoh Coprinus comatus. Dikenal sebagai jamur sagi mane. Jamur ini memiliki tubuh buah yang berbentuk silinder dan bertekstur seperti sisik. Selanjutnya terdapat Lentinula edodes. Dikenal sebagai jamur shiitake. Lentinula edodes adalah jamur yang banyak dibudidayakan di Asia dan dikenal karena rasanya yang khas serta manfaat kesehatannya. Yang terakhir, pada cendawan Deuteromycetes terdapat contoh Cladosporium spp. Jamur ini sering ditemukan di udara dan di permukaan yang lembab. Cladosporium dapat menyebabkan alergi dan infeksi pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Spesies ini umumnya tumbuh sebagai kapang dengan konidia berwarna gelap. Dan yang selanjutnya terdapat contoh Penicillium notatum. Dikenal sebagai jamur penghasil antibiotik penisilin. Penicillium notatum merupakan salah satu spesies paling penting dalam sejarah medis. Jamur ini mampu menghasilkan senyawa antibakteri yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri.